Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ini saya ingin kasih pendapat saya tentang bagaimana cara mengelola uang 1 juta untuk membuka toko sembako yang kedepannya punya omset puluhan juta bahkan ratusan juta. Tapi bisnis toko sembako dengan hanya modal 1 juta itu berbeda ya dengan kalau kalian punya modal puluhan atau ratusan juta. Karena kuncinya di sini kita itu memutarkan modal 1 juta itu untuk bisa menjalankan bisnis toko sembako ini. Jadi tiap ada pendapatan, tiap ada profit itu akan diputarkan lagi untuk beli barang agar jumlah barang itu meningkat dan omset pun juga ikut meningkat. Di sini kalian akan bergantung kepada aliran kas untuk operasional toko sembako ini. Jadi dengan modal minim 1 juta kalian harus benar-benar matang ya dalam membangun pondasi bisnis toko sembako ini. Kalau kalian ingin kedepannya toko sembako itu berkembang dan omsetnya itu puluhan bahkan ratusan juta, maka jangan asal-asalan dalam membuka sebuah toko sembako. Sebelum kalian itu memutuskan membuka toko sembako, ada 4 yang harus kalian lakukan. Yang pertama itu adalah riset pasar dan kompetitor. Kemudian kalian tuh harus menentukan dulu produk yang dijual itu apa saja. Kemudian kalian juga harus memikirkan pemasarannya. Yang terakhir kalian itu juga harus memikirkan operasionalnya nanti. Oke, langsung saja ke tahap yang pertama tadi, yaitu riset pasar dan kompetitor. Nah, karena modal kita itu kecil 1 juta ya, kita jangan sampai sembarangan dalam menjual produk dan hanya mencoba-coba untuk jualan produk ini, produk itu yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Nah, riset sendiri ini tuh terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama itu tadi riset pasar dan yang kedua adalah riset kompetitor. Jadi apa sih bedanya antara riset pasar dan riset kompetitor? Kenapa ini menjadi sangat penting untuk kita yang sedang mau membuka toko sembako? Kenapa nggak kita langsung buka saja? Kenapa harus riset pasar atau riset kompetitor? Kenapa kita nggak untung-untungan saja? Yang penting buka, nantinya kalau memang itu laris ya alhamdulillah, kalau nggak laris ya nggak masalah. Nah, itu bukan pemikiran yang maju ke depan ya. Intinya kita tuh harus melakukan riset kompetitor dan riset pasar terlebih dahulu. Nah, riset pasar tuh begini, kalian kan punya ide nih jualan sembako. Nah, kira-kira di sekitar kalian tuh ada nggak yang mau beli sembako di tempat kalian? Ini barangnya nanti bisa terjual atau tidak? Ada yang mau beli sembako di tempat kalian atau enggak? Sembako yang saya jual nanti itu ada yang beli atau tidak? Produk A, produk B, produk C kalau saya pulakan itu dan saya pajang di toko saya, apakah ada yang beli atau tidak? Semua itu harus kita riset terlebih dahulu. Kalau misalkan kalian bingung bagaimana cara riset pasar, cara mudahnya itu seperti ini. Kalian tanya saja sama orang-orang di sekitar kalian secara langsung. Kalau respon mereka positif, misalkan sebagian besar jawaban mereka itu mau beli dan mendukung kalian untuk berjualan, maka lanjutkan kalian di riset kompetitornya. Nah, di dalam riset kompetitor ini kalian tuh harus tahu ya semua tentang kompetitor kalian, semua tentang toko-toko yang ada di sekitar lingkungan kalian. Bagaimana penataan barangnya, apa saja produk yang dijual, harganya berapa, jarak antar toko itu berapa. Jadi jarak toko Anda dengan toko yang sudah ada itu berapa, itu juga kalian tuh harus tahu dan harus punya data-data tersebut. Jadi nantinya kalian itu punya gambaran lah kira-kira toko sembako yang akan kalian buka dengan modal minim 1 juta tersebut itu bakalan berjalan atau tidak. Saya kasih ilustrasi ya, misalkan nih hasil riset kompetitor tersebut itu ternyata kompetitor lain jualannya itu komplit, tokonya besar, penataannya rapi, penjualnya ramah dan tokonya dekat dengan toko kalian. Ya pastinya 99% dengan modal 1 juta kalian akan sangat susah mendapatkan pelanggan. Tapi kalau jarak toko kalian itu masih jauh, misalkan 300 meter atau 500 meter, itu tetap masih ada banyak peluang. Misalnya nih ada ibu-ibu tetangga yang mau goreng makanan untuk nyiapin sarapan anaknya yang mau sekolah. Ternyata saat goreng, minyak gorengnya itu habis. Kira-kira ibu tersebut itu lari ke toko kalian atau lari ke toko kompetitor kalian itu yang lebih jauh? Saya rasa ibu-ibu tersebut akan beli ke tempat kalian. Dan begitu juga dengan orang-orang yang di sekitar kalian yang lebih dekat, yang kemarin kalian juga riset tentang masalah pasar itu, mereka itu setuju kalau kalian itu berjualan, maka orang-orang dekat itu akan lebih suka beli di tempat kalian. Kecuali orang-orang tersebut nggak suka ya dengan kalian atau iri dengan kalian, itu nggak jadi hitungan lah. Orang yang seperti itu orang yang spesial. Nah, sekarang nih yang susah kalau nyebut modal 1 juta untuk membuka toko sembako. Beneran nggak sih modalnya itu 1 juta? Padahal kalau kita mau buka toko sembako itu harus punya tempat, harus ada rak atau perlengkapan lainnya untuk memajang produk, harus membeli produk yang akan dijual, harus memasarkan produk tersebut, dan tentunya ada biaya operasionalnya juga.
Nah, sekarang membuka toko sembako dengan modal 1 juta apakah bisa kalau dibagi-bagi untuk itu semuanya? Oke deh, misal tempat kita pakai teras rumah atau ruang tamu. Kemudian untuk perlengkapan kita memakai perlengkapan seadanya lah. Mungkin di rumah ada etalase yang nganggur atau mungkin ada meja-meja seadanya, kita pakai itu. Jadi untuk tempat dan perlengkapan itu sudah tidak menggunakan modal yang 1 juta tadi ya, alias gratis, karena kita memakai apa adanya yang ada di rumah. Kemudian masih ada 3 lagi yang harus dipenuhi, yaitu pembelian produk, kemudian pemasarannya dan operasionalnya. Kita ke pemasarannya dulu. Untuk pemasaran, misalkan kalian gunakan uang 150.000 dari 1 juta tersebut ya. Yang 100.000 untuk buat spanduk dan fotokopi pengumuman pembukaan toko. Yang 50.000 lagi untuk membeli kuota, membuat akun Instagram dan Facebook serta WA untuk mengenalkan serta memasarkan toko kita ke lingkungan sekitar. Kemudian untuk operasionalnya kalian gunakan uang 100.000 untuk biaya lain-lain dan pembelian buku kas untuk pencatatan transaksi masuk dan keluar. Ingat, buku kas ini gunanya itu sangat penting sekali untuk kita yang pertama kali membuka toko sembako. Jangan sampai kita tidak mencatat pengeluaran dan pemasukan di buku kas tersebut ya. Kenapa tadi saya jelaskan ada 50.000 untuk beli kuota, untuk membuat Instagram, WA, dan Facebook? Karena di era saat ini itu saya rasa digital marketing itu akan lebih efektif di awal kita buka toko. Karena semua orang itu sudah punya WA, sudah punya Facebook dan Instagram, kita harus memaksimalkan itu. Jadi dari 1 juta tadi masih ada uang sisa 750.000. Nah, uang tersebut itu untuk membeli produk yang akan kita jual. Kalian harus memaksimalkannya. Kalian harus pilih barang-barang yang sekiranya laku terjual terlebih dahulu dari hasil survei yang kalian lakukan sebelumnya. Mungkin seperti gula, teh, kopi, susu bendera, minyak goreng, mie instan, kecap, bumbu dapur, ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, merica. Terus yang lainnya itu kalian sediakan sedikit-sedikit ya, seperti minuman, pembalut wanita, sabun mandi, pasta gigi, sikat gigi, sampo, sabun cuci pakaian, sabun cuci piring, jajanan anak, ada pampers dan lain-lain. Semua itu harus disediakan sedikit-sedikit, yang penting komplit. Semua jenis yang saya sebut tadi harus ada. Dan untuk merek apa yang disediakan itu kalian harus riset dulu. Kalau kalian sudah belanjakan semua itu dan sudah mendapatkan barangnya, sekarang kalian tentukan harga jualnya itu berapa. Jangan sampai salah dalam menentukan harga jual. Kalian bisa nonton video saya di link pojok atas ya, itu cara menentukan harga jual barang. Kalian bisa belajar dari situ. Dan setelah kalian buka toko sembako tersebut, kemudian kalian harus benar-benar perhatikan pencatatan keuangannya. Nanti kalian akan lihat arus kasnya, pengeluaran dan pemasukan tiap bulannya. Dan misal di akhir bulan dapat profit nih, maka profitnya itu harus digunakan untuk menambah jumlah barang yang akan dijual. Kalian bisa lihat cara sederhana membuat pencatatan keuangan dan pengambilan profit di pojok atas ya. Intinya silakan kalian perhatikan step by step apa yang saya ulas di video ini. Karena video ini tidak hanya untuk yang bermodal 1 juta saja. Misalkan kalian modalnya puluhan atau ratusan juta juga bisa menggunakan step by step cara yang ada di video ini. Jadi sebenarnya bisa nggak sih buka toko sembako dengan modal 1 juta? Menurut saya bisa banget. Memang lebih susah? Iya. Lebih lama berkembangnya? Iya, betul. Tapi kita akan lebih puas dengan apa yang sudah kita jalani. Semoga pendapat saya ini bisa kasih gambaran ke kalian, dan harapan saya modal kecil itu jangan sampai menjadikan hambatan kalian untuk memulai bisnis toko sembako. Kalau kalian butuh modal, silahkan simak video saya yang ada di akhir video ini. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses luar biasa bagi semua pembisnis toko kelontong dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.